Justru yang menuduh mujassimah itu mujassimah. Kenapa? Karena mereka mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah tubu ilallah tubu ilallahi taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ihbati fillah, azani Allah wa yakum, sahabat anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin terbesit di hati kita sahabat ya, suatu pertanyaan yang sekarang ini banyak sekali perbedaan di antara saudara-saudara kita kaum muslimin, yaitu tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya pernah mendapati sahabat ya, sebuah khutbah Jumat yang mengatakan kita haram mempertanyakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini tidak benar sahabat ya. Karena jika mempertanyakan keberadaan Allah itu haram, tentunya hadis jariyah yang seorang budak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keberadaan Allah ini, yang mana budak tersebut bertanya di manakah Allah, lalu Rasulullah SAW menjawabnya. Dan apabila ini haram, tentunya Rasulullah SAW melarang pertanyaan tersebut. Rasul bertemu dengan seorang budak wanita yang sedang mengembalakan ternak. Aina Allah? Di mana Allah? Maka budak wanita itu menjawab, Allah di sama, Allah itu ada di langit. Maka Rasul mengatakan, mana majikan kepada wanita budak ini? Ketika dikatakan bebas karena budakmu, dia adalah orang yang beriman. Coba Rasul mengatakan dia adalah orang yang beriman. Allah itu tidak ada di mana-mana. Ini sebuah keyakinan sekte sesat yang menyebarkan tentang kita kaum muslimin. Allah itu di langit, tetapi ilmunya dan kekuasaannya meliputi di mana-mana. Di mana-mana, itu yang benar. Dan mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini sahabat ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memberitahukan tentang dirinya bahwa dia istiwa atau berada di atas arsy-Nya di dalam 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keberadaan dirinya di surat Toha ayat 5, surat Al-A'raf ayat 54, surat Yunus ayat ketiga, surat Ar-Ra'd ayat kedua, surat Al-Furqan ayat ke-59, surat As-Sajdah ayat ke-4, dan surat Al-Hadid ayat ke-4. Namun di zaman ini sahabat ya, banyak sekali orang yang tidak mengetahui, bahkan sebagian orang menganggap bahwa Allah Azza wa Jalla berada di mana-mana atau tidak bertempat katanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kedua ustadz fenomenal ini. Lalu apa makna ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Allah duduk di atas arsy, Allah berkuasa. Pemahamannya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mentakwilkannya, tapi untuk membela orang yang mengatakan Allah duduk di atas arsy seperti aku duduk di atas kursi, maka datang Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili mentakwilkan, Bapak Kapolda duduk di atas kursi Kapolda selama 5 tahun. Bukan artinya Pak Kapolda duduk aja di atas kursi, makna duduk di atas kursi itu berkuasa. Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tanzihu sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq min sifatil makhluk. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arsy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat berarti menempat sama dengan makhluk. Dari pernyataan kedua ustadz ini sahabatnya yang mengatakan makna dari arsy adalah menguasai, itu menurut saya tidak benar. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Fitrah manusia tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini di mana di saat kita berdoa, tentunya tangan kita mengadah ke langit. Tidak mungkin sahabatnya kita berdoa tangan kita mengadah ke mana-mana. Dan dalil fitrah berikutnya yaitu di saat kita menyebut Allah Subhanahu wa taala, pasti tangan kita menunjuk ke langit. Itulah fitrah manusia. Tidak mungkin di saat kita menyebut Allah Subhanahu wa taala lalu tangan kita menunjuk ke mana-mana. Seperti yang dilakukan oleh Habib Umar bin Hafiz ini. إله
Apakah benar sahabat ya, jika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, maka kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk? Seperti yang diungkapkan oleh kedua ustadz tadi. Jika kita mengatakan Allah di atas arsy, maka kita menyerupakan Allah dengan makhluk atau disebut dengan mujassimah katanya. Tentu pernyataan kedua ustadz ini sahabatnya tidak benar. Karena kalau saya pribadi itu lebih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, seperti Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ustadz ini sahabatnya, yang menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala itu butuh tempat. Jika kita mengimani Allah di atas langit, itu sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk. Mari kita simak videonya. Jadi kita mengimani apa adanya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga tidak mujassimah. Justru yang menuduh mujassimah itu mujassimah. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau Allah punya kursi berarti Allah butuh tempat, berarti Allah butuh makhluk. Berarti mereka menarik sesuatu yang bukan alam logika, ditarik kepada alam logika kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu yang tidak bisa kita logika, karena logika itu sangat terbatas. Sebagaimana tadi saya sudah menyampaikan, apakah ketika Allah menciptakan para malaikat, ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang mencatat amal, ada malaikat yang menyampaikan wahyu, apakah Allah butuh malaikat? Jawabannya apa? Tidak. Jadi Allah tidak butuh kepada para malaikat itu. Jadi Allah tidak butuh kepada para malaikat itu, tetapi Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah punya iradah, punya kehendak, dan tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah, tidak ada yang bisa mendikte kehendak Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak. Ya terserah Allah. Allah punya kehendak. Allah Subhanahu wa taala menyebut pula maha melihat. Ya sudah, Allah melihat, tidak perlu dipikirkan bagaimana seperti apa. Allah maha mendengar, ya Allah mendengar, tidak perlu dipikirkan bagaimana seperti apa. Ketika kemudian dipikirkan bagaimana seperti apa, itu baru kemudian justru malah menuduh mujassimah itu mujassimah sendiri. Karena ketika kita membahas bab yang terkait dengan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Nabi, maka itu kita imani. Tidak perlu disangkal kalau Allah punya kursi berarti Allah butuh makhluk. Nah, kalau Allah punya arsy berarti Allah butuh makhluk. Nah, sangkalan semacam ini yang hendak meniadakan dari unsur mujassimah, tapi malah mujassimah sendiri. Kenapa? Karena mereka menyamakan dengan makhluk kerangka berpikirnya. Padahal Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan sesuatu pun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Demikian pula dalam sifat-sifat yang lainnya. Ketika Al-Quran menjelaskan, maka imani sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Ketika hadis menjelaskan, imani sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi. Tidak perlu ditarik-tarik ke alam logika pikiran kita, yang pikiran kita jelas tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Dari sini jelaslah sahabat ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang mengimani arsy-Nya Allah. Dan ini merupakan pendapat ulama-ulama salaf terdahulu tentang bagaimana ulama salaf dulu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang berada di atas arsy dan ilmu Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas makhluknya. Semoga video saya ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.